Eh, Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rifa. Kalau sekarang saya di Forum Wartawan Cimahi, kalau dari sisi pekerjaan saya jadi pemimpin redaksi di kilascimahi.com, bagian dari Pikiran Rakyat Media Network. Jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh diskusi atau ada sesuatu yang menarik bisa nanti hubungi untuk diliput gitu ya. Tapi yang menarik ya Bu, yang nggak menarik mah nggak akan diliput. Kayak gitu. Oke, saya perkenalkan dulu ini. Jadi sebenarnya konsep acaranya itu adalah sebenarnya kita awalnya pengennya formatnya kayak debat calon di TV gitu asalnya. Jadi kami sengaja nih berusaha keras mengundang bapak-bapak Prof. Obsatar Sinaga atau biasa dipanggil Prof. Obi. Ini beliau Guru Besar Unpad, mantan Rektor Widyatama, mantan Rektor Uninus, terus juga dosen Sesko, dosen Sesbim, Lemhanas, pokoknya mah kalibernya udah tinggi. Maksudnya termasuk juga Prof. Ijam, beliau juga guru besar di UIN, termasuk juga dosen Sesko. Maksudnya supaya kita bisa cari calon pemimpin itu yang kualifikasinya itu doktor ke atas gitu. Jangan sampai gara-gara di persyaratan pendaftaran itu kan minimal SMP. SMP. SMP apa SMA ya? Kalau nggak salah minimal SMA. Jadi kepala daerah itu minimal SMA. Tapi kan kalau misalnya nanti dites sama profesor kan harusnya yang lulus minimal doktor ya. Cuman mungkin karena mendengar yang hadir yang nanya-nanyanya profesor, jadi 2 hari yang lalu sebenarnya 5 bakal calon tuh udah siap hadir. Cuman pas kita kasih tahu bahwa nanti siap-siap yang nanyanya itu bakal profesor-profesor, tadi malam pada ngedadak ada agenda ke Cirebon, ke Jakarta gitu. Jadi ya gitulah ya. Cuman alhamdulillah nih Pak Sumarno nih yang tetap siap nih, berarti beliau siap ini menghadapi ujian sesungguhnya ini. Karena jadi gini Pak Sumarno, izin ini nggak apa-apa kita pengantar dulu, karena kebetulan kalau saya mah udah melanglang buana lah gitu ya, sudah ke berbagai daerah, ketemu bupati, dekat dengan beberapa bupati dan wali kota itu. Kalau kita ngobrol di luar wawancara itu Pak, itu ngeluh Pak, mereka tuh nggak senang sebenarnya. Jadi maksudnya masalahnya banyak Pak. Jadi Bapak jadi wali kota nanti, saya jamin pulang ke rumah itu bukan bawa berita gembira Pak, karena Bapak ketemu ke lapangan, ketemu masyarakat itu pasti nanya apa Pak, Bu? Kalau ketemu wali kota di lapangan pasti apa? Pasti curhatnya, sekolah mahal, banjir, sampah numpuk, terus aya rumah sakit nggak kebayar. Jadi intinya kalau ketemu masyarakat itu Pak, nggak akan ada yang ngomong Pak, alhamdulillah saya ulang tahun, nggak ada Pak. Pasti ngomonginnya masalah. Bener nggak Pak? Gitu. Nah jadi mungkin sebenarnya mah kalau saya makanya kenapa kemarin pengen ngundang banyak bacalon itu, termasuk ini untuk disampaikan ke publik. Sebenarnya para bacalon ini siap nggak ya jadi wali kota sesungguhnya gitu, karena kan yang akan dihadapi itu masalah, bukan hura-hura gitu ya. Kalau jadi ketua ormas mah hura-hura Pak. Atau ketua komunitas itu pasti banyak agendanya senang-senang, tapi kalau jadi wali kota itu pasti menghadapi banyak masalah. Mungkin kita langsung aja ya, jadi nggak usah formal. Nah karena ini bentuknya jadi kayak talk show Pak, Bapak bernya siap nggak sih jadi wali kota Pak? Dengan tadi bahasa saya bahwa jadi wali kota itu masalah loh Pak, bukan senang-senang Pak. Mangga silakan dijawab Pak. Siap nggak sebenarnya Bapak jadi wali kota menghadapi yang kayak gitu Pak? Bismillah, insya Allah siap. Siapnya itu Bapak udah tahu masalahnya belum nih? Justru dengan berbagai permasalahan yang ada, maka terbetik satu niat untuk bagaimana mengatasi masalah bersama masyarakat. Itu tujuannya Pak. Gitu. Karena dalam diri saya sendiri sudah ada satu niatan bahwa
jadi wali kota ataupun pejabat apapun itu adalah amanah yang dititipkan pada kita. Makanya harus siap bahwa wali kota itu bukan jabatan yang harus selalu dilayani, tapi adalah pengabdian kepada masyarakat. Itu tujuan kami gitu. Mungkin maaf nih Pak, karena versi wartawan ya Pak. Wartawan itu kan udah nemu banyak hal gitu Pak. Intinya kita sering banget dengar kayak gitu Pak. Betul nggak Ibu Bapak? Sering ya bahwa kalau saya jadi wali kota, kalau saya jadi anggota dewan, saya akan mengabdi. Nah masalahnya Pak, di Cimahi itu yang ngomong kayak gitu tuh tiga-tiganya ketangkep KPK Pak. Gimana tuh Pak kira-kira? Satu gini Pak ya, memang semuanya jualan Pak, kecap nomor 1 semuanya. Ya Pak ya, betul. Kan gitu. Tapi karena saya datang sini itu saya punya integritas Pak. Ya, dan saya meskipun ya semua tiket tuh ada kan di partai ya Pak ya. Saya belum punya tiket Pak. Tapi saya paling sombong Pak. Mohon maaf. Sombong saya karena saya punya harga diri dan punya integritas. Satu, saya kalau mau dicalonkan sebagai calon wakil wali kota, geus mending entong ngobrol, mending orang ngopi, dahar-dahar, nggak usah. Karena saya pengen perubahan Pak. Intinya seperti itu. Jadi insya Allah, jadi dengan caranya bagaimana? Harapan saya sih sebenarnya ada debat para calon ya, sehingga saya punya visi, saya punya misi yang bisa kita paparkan bagaimana caranya. Kalau orang ngomong bagaimana mengentaskan kemiskinan, banyak yang pinter Pak. Bagaimana membuka peluang pekerjaan, banyak yang bisa Pak ngomong begitu. Tapi biasanya tatarannya hanya pada tataran-tataran normatif. Bagaimana menyelesaikannya, itu yang tidak dibahas. Nah inilah harapan kami sebetulnya. Saya bahagia dan bangga dengan adanya Prof. Harusnya saya rapat Pak di Jakarta Pak. Tetapi karena ada undangan dari MPC, kemudian ada Prof yang akan datang, Prof Sinaga datang. Ini satu kesempatan yang tidak itu. Kalau ngeri sih ngeri Pak. Menakar calon pemimpin kota Cimahi 2024-2029 sangat ngeri judulnya saja. Ya tapi kenapa kita harus takut? Karena itikadnya adalah satu, baik dan perubahan. Itu Pak. Insya Allah. Kalau di sini saya mungkin bukan mengarahkan ya. Tadi beliau ngomong sebenarnya ada agenda ke Jakarta, tapi karena diundang sama Porwas dan MPC dan ada kalian profesor, jadi agenda Jakartanya di cancel. Kalau yang lain udah siap hadir, tapi karena yang hadir profesor, jadi di cancel yang sini. Jadi ada acara. Oh, jadi berarti udah beda ya dari sininya juga. Saya nggak akan sebutin namanya lah, itu nanti bisa dilihat nanti. Ada beritanya nanti, coba ditunggu aja. Oke, satu lagi sebelum kita pindah ke narasumber yang lain, Pak Sumarno. Karena tadi sebut ini keren juga nih. Walaupun bacalon, ngaku nih beliau tadi termasuk bacalon yang sombong. Jadi maksudnya tidak mau jadi wakil, pengennya jadi wali kota Pak ya, jadi calon wali kota. Berarti ada Pak yang nyalonin jadi, yang nawarin Bapak jadi calon wali kota ada Pak? Yang udah datang? Ada Pak, beberapa ya Pak ya. Iya, sambil ngopi ataupun datang ke rumah itu ada beberapa. Tapi memang saya tegaskan bahwa saya tidak maju sebagai wakil wali kota. Karena saya mau perubahan Pak. Maksudnya kenapa Pak? Kan wakilnya kan paket Pak, pasangan. Iya, itulah Pak. Karena saya bukan mencari pekerjaan Pak. Kerjaan saya sudah banyak sebetulnya. Tapi saya justru mau menambah pekerjaan untuk memikirkan kepentingan masyarakat. Itu. Enggak maksudnya kan wali kota dan wakil wali kota itu paket Pak. Ya, jadi maksudnya kalaupun nggak jadi wali kota jadi wakil sama aja. Maksudnya masih sama-sama bisa merumuskan ya idealnya. Insya Allah Pak. Tapi Bapak maksudnya menolak dicalonkan jadi wakil kenapa? Karena tahu wakil nggak punya pengaruh gitu? Iya satu Pak. Insya Allah kalau jadi wakil saya Pak akan harmonis selama 5 tahun. Insya Allah. Karena apa? Sebetulnya kan kalau kebanyakan karena wakil dan wali kota, bupati, teman-teman saya banyak Pak. Tapi banyak kan begitu, wakilnya dijadikan ban serep saja. Kalau itu ya paling pakai celana training, kaos training, ngikutin ibu-ibu PKK, datang ke itu. Tapi tidak diajak bagaimana bicara. Sebenarnya kan masalahnya kan hanya begini Pak, pembagian tugas Pak. Harusnya kan begitu. Hanya secara normatif, proseduralan harus ada wakil dan wali kota dan wakil, tetapi harus tugasnya harus bareng. Tinggal masalah pembagian wali kota besok bidang-bidang ini tolong diawasi. Tapi ketika datang ke lapangan kembali lagi ke
untuk kita bahas di lapangan ada apa. Yang ada kan tidak begitu Pak. Nggak ada. Banyak kan apa? One man show kan betul. gitu. Nah itulah yang tidak, insya Allah tidak demikian kalau Allah ataupun Tuhan meridhoi atau mengizinkan saya jadi wali kota, insya Allah tidak demikian. Inilah berarti yang tetap jadi. tadi ya garis di bawahnya bahwa siap mencalonkan asal jangan wakil gitu Pak Ya ya. betul. Kalau tidak ya sudah. Tidak. Berarti kalau tidak maju. ya udah berarti siap. Gitu Bu ya. Jadi yang datang penawaran baru wakil nih Pak. Doain aja mudah-mudahan nanti ada yang tawaran jadi wali kotanya ya. Oke.